Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri dari kelas TS1B dengan NIM 2002010050 dari Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu komponen dioda, yaitu dioda varaktor. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu dioda varaktor. Dioda varaktor merupakan dioda yang mempunyai sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Dari sifat tersebut, dioda varaktor ini sering dijuluki sebagai dioda kapasitas variabel atau varicap diode. Biasanya, dioda varaktor digunakan pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, apalagi yang mempunyai frekuensi tinggi. Dioda varaktor pertama kali dikembangkan oleh Pacific Semiconductor, yaitu sebuah anak perusahaan dari Ramo Wooldridge Corporation yang memperoleh hak paten dioda varaktor pada tahun 1961. Dioda varaktor sendiri biasanya dikombinasikan dengan kapasitor dan lilitan untuk membangkitkan frekuensi pada penerapannya. Dioda ini umumnya terbuat dari bahan semikonduktor silikon dengan sambungan PN. Meskipun hasil dari kapasitansi variabel dapat ditunjukkan oleh dioda PN junction normal, tetapi dioda ini dipilih untuk memberikan perubahan kapasitansi yang diinginkan, karena merupakan jenis dioda khusus. Dioda varaktor secara khusus dibuat dan dioptimalkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan berbagai perubahan kapasitansi. Berbeda dengan dioda lain yang menggunakan tegangan bias maju, pada dioda varaktor sendiri menggunakan tegangan bias balik atau reverse bias, yang dimana nilai kapasitansinya akan naik bila tegangan biasnya turun, dan juga sebaliknya. Jika ingin kapasitansinya turun, maka tegangan biasnya harus dinaikkan. Dioda varaktor ini sering digunakan pada ponsel, radio penerima, radio pemancar, dan televisi. Simbol dioda varaktor sendiri sudah ditunjukkan pada gambar di samping, yang mencangkup simbol kapasitor di salah satu ujung dioda yang menandakan karakteristik variabel kapasitor dioda varaktor. Simbol dioda varaktor terlihat seperti dioda PN junction umum yang mencakup dua terminal, yaitu katoda dan anoda. Dan di satu ujung dioda ini dibangun dengan dua garis yang menentukan simbol kapasitor. Jenis-jenis dioda varaktor yang biasanya ada di pasaran ada 3, yaitu hiperabrupt, abrupt, dan gallium arsenide. Dalam penggunaannya, dioda ini memiliki peran penting pada rangkaian osilator dan penguat RF. Salah satunya yaitu voltage controlled oscillator atau VCO. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, rangkaian VCO ini menggunakan dioda varaktor D1 seperti yang dilambangkan. Osilator dapat diizinkan dengan mengubah D1 dioda. Kapasitor C1 digunakan untuk menghentikan bias balik. Dioda varaktor juga mengabaikan dioda yang mengalami konsleting melalui induktor. Dioda ini dapat disesuaikan dengan menerapkan bias melalui resistor R1. Yang selanjutnya ada tapis frekuensi radio atau RF filter. Dioda varaktor sebenarnya digunakan pada tapis frekuensi radio ini hanya untuk menyesuaikannya saja. Yang selanjutnya ada tuner radio dan tuner televisi. Sebenarnya, tuner sendiri merupakan subsistem yang menerima frekuensi radio transmisi yang dipilih frekuensi pembawa dan terkait bandwidth menjadi frekuensi tetap yang cocok untuk diproses lebih lanjut.
Biasanya karena frekuensi yang lebih rendah digunakan pada output. Yang selanjutnya ada Phase-Locked Loop Oscillator atau PLL Oscillator. PLL ini pada pemancar FM berfungsi sebagai frekuensi pembawa sinyal informasi dan menghasilkan frekuensi yang stabil. Yang terakhir ada VFO atau Variable Frequency Oscillator. VFO ini digunakan untuk merubah-rubah frekuensi output yang mengganti salah satu nilai dari komponennya pada rangkaian feedback. Komponen yang dirubah dari varian ini adalah kapasitor, sehingga biasanya disebut sebagai variabel kapasitor. Karakteristik dioda varaktor yang pertama adalah dioda ini secara signifikan menghasilkan lebih sedikit noise dibandingkan dioda lainnya. Yang kedua, soal masalah biaya yang lebih hemat dan dioda ini bisa lebih diandalkan walaupun biayanya yang sedikit. Dengan ukurannya yang sangat kecil dan ringan, maka dioda ini sangat mudah dalam penerapannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dioda varaktor berfungsi dengan menggunakan tegangan reverse bias atau bias balik. Maka jika dioda ini digunakan pada bias maju, tidak akan ada gunanya. Nilai kapasitansinya bisa terlihat pada gambar, grafik, antara kapasitansi dan tegangan bias. Jika kita ingin memperoleh kapasitansi yang tinggi, maka tegangan biasnya pun harus sangat kecil. Dan juga sebaliknya, jika kita ingin memperoleh kapasitansi yang lebih rendah, maka tegangan biasnya harus dinaikkan. Ini adalah prinsip kerja dari dioda varaktor. Untuk mengetahui prinsip kerja dioda varaktor, sudah terlihat pada gambar di atas, di mana kapasitansi kapasitor berbanding lurus dengan wilayah terminal. Karena wilayah terminal meningkatkan kapasitansi kapasitor, ketika dioda berada dalam mode bias terbalik, di mana daerah tipe P dan tipe N dapat berjalan dan dengan demikian dapat diperlakukan sebagai dua terminal. Daerah penipisan antara daerah tipe P dan tipe N dapat dianggap sebagai isolasi dielektrik. Oleh karena itu, ini mirip dengan kapasitor yang ditunjukkan di atas. Dioda varaktor atau dioda varicap, volume wilayah penipisan dioda bervariasi dengan perubahan dalam bias terbalik. Jika tegangan balik dioda meningkat, maka ukuran daerah penipisan pun meningkat. Demikian juga, jika tegangan balik dioda varaktor menurun, maka ukuran daerah penipisan menurun. Oleh karena itu, dengan mengubah bias balik dari dioda kapasitansi dapat diubah. Dioda varaktor sendiri mempunyai spesifikasi yang dimana minimum voltage breakdown sebagai contoh 12 volt, 14 volt, 25 volt, dan 30 volt. Power dissipation contoh 225 mW, 300 mW, dan 330 mW. Nominal kapasitansi dioda varaktor sebagai contoh 2,8 picofarad, 22 picofarad, 33 picofarad, 47 picofarad, dan 100 picofarad. Maksimum peak current contoh 4 mA, 300 mA, 500 mA, dan 1 ampere. Terima kasih. Mohon maaf bila dari penjelasan tadi ada salah kata atau penulisan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.